selaku penganut kultur NU, ya, kita harus menghormati. Tetap kami menghormati sekelas beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, menghormati Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita seringkali mendengarkan sabda Nabi kita, yakni tidak termasuk bagian daripada umatku, pengikutku, yaitu orang yang tidak bisa menyayangi, mengasihi orang-orang yang lebih muda usianya atau lebih kecil posisinya, dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih besar jabatan atau posisi amanahnya. Jadi maknanya ini bisa dua sisi, berbeda tetapi sama saja. Jadi sama-sama gitu. Pejabat juga harus melaksanakan amanat rakyatnya, rakyat juga harus menghormati, menghargai ya kebijakan dan mentaati aturan pemerintahnya. Wong cilik, wong gede, bahasanya seperti itu. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita mewanti-wanti ya kawan-kawan kami untuk tetap menjaga etika, tetap berakhlakul karimah ketika mengingatkan orang yang lebih tua, khususnya kiai-kiai kita. Kita doakan bersama semoga para kiai-kiai sepuh, pondok-pondok pesantren pengasuh, ya ustadz-ustadzahnya semua, kiai bunyai, tuan guru, tengku, ajengan, semua yang sepuh-sepuh yang usianya lebih tua dari kita, ya kita menghormati dengan tetap menasihati. Jangan sekali-kali untuk mengedepankan husnudzoni, hanya berbaik sangka saja masalah ba'alawi. Karena jika zaman sekarang ini masih menggunakan standar husnudzoni, maka rusak semua ini. Rusak. Harus mengandalkan waspadai. Jangan husnudzoni. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sama seperti ketika saya keliling kemana-mana, saya mengaku sebagai jejaka. Terus banyak yang percaya karena husnudzon saja. Ajur apa enggak? Ya ajur. Padahal saya sudah punya istri dan anak-anak. Saya menjual kuningan ke panjenengan, jenengan husnudzon saja. 1 kilo kuningan jenengan beli 1 kilo emas. Itu namanya husnudzon. Harus waspada. Zamannya beda. Kalau dulu iya saja, sekarang beda zamannya. Oleh sebab itu, para yai sepuh, mumpung panjenengan masih ampuh ya menduduki jabatan struktural, jangan digunakan untuk yang membawa mafsadah, bukan maslahah bagi seluruh ummah secara ammah. Pernah saya sampaikan, jika para kiai yang duduk di struktural Suriah Mustasar PBNU mengeluarkan surat saktinya karena tanda tangannya masih ampuh itu tadi ya, menggeser nama Kiai Haji Madudin Usman dari LBM PBNU, maka sama dengan panjenengan semua, wahai para kiai-kiai yang tanda tangan itu, mengadopsi kejahilan, melestarikan kebodohan, dan mengadopsi kemafsadahan yang terbarukan. Al-muhafadzatu alal jahalah al-qadimah wal akhdhu bil mafsadah al-jadidah. Berarti panjenengan tidak lagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyayikh pendiri NU dulu. Tidak mengayomi masyarakat kalangan bawah, tidak yarham sawirona. Padahal pesan Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham sawirona. Wong cilik
jamaah-jamaah kita, ya, itu nggak ngerti apa-apa. Ngertinya wis pokoknya manut-manut saja. Terus jenengan semaunya, karena yang memiliki legalitas organisasi, stempel, kop, serta tanda tangannya, panjenengan masih berguna, ya. Terus dengan gunakan seenaknya, ya maka hukum akibat akan berjalan apa adanya, sesuai dengan nalurinya. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari oleh semuanya. Jadi nasihat saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, jenengan sudah sepuh. Untuk apa membela kaum Ba'alawi yang sudah jelas merusak agama di depan mata? Begitu juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Jadi harusnya sesuai dengan sabda Nabi kita, kasihanilah umat ini. Karena jenengan-jenengan itu, wahai kiai-kiai sepuh, sebagai imam, sebagai orang yang besar, sayangi orang yang lebih kecil. Kami sebagai orang yang lebih muda, yang menghormati yang lebih tua. Baik tua secara posisi jabatan strukturalannya ataupun tua dari segi usianya. Jadi nasihat saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, jenengan sudah sepuh. Begitu juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Untuk apa hidup Anda? Pikirkanlah waktu yang khalidina fiha abada. Di dunia untuk generasi kita selamanya, di akhirat begitu juga. Hasil dari apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita kerjakan, akan ada tuntutannya. Lihatlah, ya, arus bawah kultur NU yang ada. Apa yang terjadi? Gara-gara balas budikah? Ya. Ini masih dalam koridor kesabaran. Kami tetap bersabar karena memang ini saya anggap sebagai musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, ya harus bersabar menerimanya dan memperbaikinya. Tetap bersabar ini karena apa? Ini sudah masuk dalam relung jantung hati, memori, khususnya masyarakat Nahdliyin ini, yang sudah tertanam sejak lama, tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bahwa para habib-habib itu adalah cucu Nabi kita. Padahal sebaliknya. Terus kiai-kiai kita ini tidak mau open-minded, tidak mau terbuka wawasannya, masih berdasarkan opo jare kiai-kiai kita dulu. Walaupun sudah diijma 1000 ulama sekalipun, tetapi jika ditemukan data yang lebih akurat, ya maka harus menerima. Memang kita akui bahwa ulama-ulama kita sekelas LBM PBNU sekalipun, PWNU misalkan, RNI NU misalkan, nggak punya kitabnya. Kadang punya, tetapi tidak lengkap. Mungkin punya 5 kitab saja nasab itu ya, atau punya tobakot 2 itu ya, nggak ditemukan semua, dikumpulkan lalu dibanding-bandingkan. Oh, ketemunya ini di sini titik. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, jadi kita tetap harus bersabar menerima musibah, ya. Masyaikh kita, sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama masih belum terbuka hati dan pikirannya. Hanya hidayah Allah yang semoga menyertainya. Di zaman sekarang ini tidak ada orang yang paling. Sekelas Hadratus Syekh, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri saja masih mau mendengarkan kita kok. Walaupun beliau orang yang alim alamah. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, itu ya orang-orang yang mau terbuka. Walaupun usianya sudah tua, tetapi tetap mau ngaji bersama gitu loh. Nggak menutup diri. Enggak, ilmu saya sudah mentok, saya sudah alamah derajat saya. Ilmu-ilmu baru itu ilmu apa itu? Apalagi sekelas, lowong ini ada orang, anak kecil dari Banten, kok bisa menolak sekelas kiai-kiai, sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Al-Mukhibbi, kok sombong ya? Ini Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tetangga saya sendiri malu, saya sebagai orang Surabaya. Malu saya sebenarnya itu, malu memiliki kiai sepuh NU yang tidak mau terbuka. Padahal mencari ilmu itu ilah lahdi, bukan ilah sufi, ilah tuai, ilah alimi, enggak. Ilah lahdi, minal mahdi, ilah lahdi. Enggak ada kata-kata berhenti,
Karena ilmu itu terus dinamis, tidak akan pernah finish dan habis. Jadi saya pun juga begitu ya, belajar dan belajar. Ya. Sama dengan peso, silet pesmes, kalau didiamkan lama-lama ya tumbul ketul. Kalau digunakan terus diasah ya akan menjadi tajam. Mohon jenengan tetap terbuka. Semua ini sama-sama belajar. Karena ilmu ini ya terus berkembang secara alami ya, tidak akan pernah bisa berhenti. Saya sering idem, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Dik Ja'far Rohadi atau Guru Gembul. Umat Islam ini terbelakang gara-gara apa? Gara-gara pemikirannya itu masih terbelakang. Justru gegeran saja. Antar sesama umat Islam dibentur-benturkan. Ilmu elektronik, perkembangan peradaban elektronik dan otomotif terus maju melesat ke depan. Tapi ilmu agama stagnan. Ini apakah agamanya? Bukan. Orang-orangnya. Orang-orang kita saja yang tidak mampu memahami agama secara utuh. Hanya secara butuh itu saja. Yang sudah dianggap sebagai futuh. Padahal belum futuh. Tapi diyakini futuh ini, padahal peradaban Islam di Indonesia ini masih tertinggal jauh. Nggak sempat memikirkan peradaban. Bagaimana kita bisa menjadikan kitab kuning, ya, pemahaman keagamaan secara klasik ini menjadi saintifik, ya, dan bisa dibuktikan secara nalar, akal sehat, dan dikembangkan, dimanfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini, ya, karena memang yang namanya ilmu yang turun dari langit itu untuk bumi, kemaslahatan penduduk bumi. Ilmu yang berdimensi akhirat itu turun ke dimensi dunia untuk kemaslahatan penduduknya. Lah gunanya apa kita hanya berangan-angan seakan-akan berada di atas langit sana, padahal kita sekarang hidup di dunia 3 dimensi kita. Ini harus kita pikirkan bersama. Jangan anggap bahwa yang namanya ulama itu orang yang alim, tapi nggak ada manfaatnya untuk apa, gitu loh. Ilmuwan-ilmuwan itu tidak harus yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, enggak. Tapi orang-orang yang benar-benar melakukan tuntutan keahlian untuk kemaslahatan bersama. Sama dengan profesor itu apa, doktor itu apa, gunanya jadi profesor itu untuk apa, kan begitu. Negarawan, ayo ngurus negara, agamawan, ayo ngurus agama, bersinergi bersama, tidak hanya ke sudut pandang akhirat saja, dunia kita juga harus perhatikan. Kalau umat Islam bercorak sufi saja ala Ba'alawi, gampang ditundukkan, gampang dihancurkan, karena apa? Tidak memiliki kekuatan secara duniawi, baik ekonomi ataupun persenjataan, lemah, gampang dianeksasi, gampang didikte oleh negara asing lainnya. Dalam hal ini tirulah China. Tahun 90-an China itu sejajar dengan Indonesia kita. Tapi setelah itu kita tertinggal jauh dari mereka. Jangan kita berprinsip, alah dunia itu untuk apa, nggak dibawa. Jangan begitu. Kadal fakru ayyakuna kufran itu berlaku kok. Gitu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di negeri kita ini ya, ada keturunan Arab dan ada keturunan Tionghoa. Ini kita ambil pelajaran kita semua. Keturunan Tionghoa ini sangat rajin bekerja. Nah, keturunan Arab ini malas bekerja, menggunakan agama untuk menipu umatnya. Mohon maaf, ini saya sangat pedes ini, bukan pedih, tapi pedes. Ya, karena ini fakta. Jangan malas bekerja, karena bekerja itu bagian daripada ibadah. Orang-orang China itu gelem soro itu, walaupun mereka tidak mengenal kata-kata haram, halal, haram, wis pokoknya wal-wal kedual, bantal-bantal kuntal ya. Antara halam dengan halal itu nggak ada bedanya ya. Tapi mereka giat bekerja, etos kerja, semangat kerjanya tinggi, karena mereka berangan-angan hidup itu akan selamanya, seakan-akan begitu. Tapi yang sini, yang sufi-sufi Arab Alawi ini gandoli.
Dia hanya berpegang teguh pada keyakinan i'tiqadiyah saja, tanpa ilmiah. Sehingga anak didik kita, anak cucu kita yang usia produktif itu dijejali dengan keyakinan yang kontraproduktif. Akhirnya nggak semangat bekerja. Sulit bersaing dalam kancah hidup pergaulan kerjanya. Karena keahliannya yang tidak sesuai dengan tuntutan kerja yang ada. Nah, ini yang wajib dipikirkan bersama antara agamawan dan negarawan, antara yang besar dan yang kecil, antara yang tua dengan yang muda, bersinergi bersama. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirona. Jadi tetap walaupun begitu kami bersabar terus untuk istiqomah menasihati kiai-kiai sepuh kita, karena memang pesantren-pesantren salafiyah itu harus membuka diri. Ini tertinggal jauh di saat kita sudah hidup di era zilenial sekarang ini. Cukup dengan modal data kita bisa video callan di seluruh dunia, jaringannya sudah nyambung semua. Tapi di sisi yang lain ada pondok pesantren yang mengajarkan santrinya untuk tirakat bisa berhubungan dengan orang yang jauh letaknya itu menggunakan ilmu jonggo sukmo, ilmu teleportasi, yakni dengan cara semedi, meditasi, tetapi harus dengan tirakat yang tinggi, tidak makan, minum, mengurangi tidur dan sebagainya. Kan kesulitan ini, yang akhirnya banyak di antara para pengamalnya itu gagal karena kena penyakit liver, mah tinggi, akhirnya mati. Lah, nggak usah kangelan seperti itu, cukuplah kita beli handphone Android 1 juta, isi datanya selengkapnya, secukupnya. Kita bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di Australia sana, di Italia sana, di Saudi Arabia sana. Kita bisa berkomunikasi kemana-mana. Walaupun raga kita di sini, tapi jiwa kita berada di mana-mana. Inilah perkembangan zaman yang kita tidak bisa menolaknya. Oleh sebab itu, kemarin juga sempat saya sampaikan bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi itu memang banyak yang menyimpang dari aturan agama kita yang sebenarnya secara normal ya, secara normal. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan jika tidak diingatkan, akan ada leluhur atau tokoh-tokoh besar mereka kaum Ba'alawi itu yang mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kok bisa tahu seperti itu? Dari mana? Dari kitab-kitabnya sendiri. Dan banyaknya kebohongan-kebohongan, ketimbangan-ketimbangan, ketidakkonsistenan dalam hal penulisan kesejarahan mereka juga. Di antaranya cerita tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu juga berbeda-beda versi dan variasinya. Ada yang mengatakan 60.000 lah, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 12.000. Itu mana semua yang benar? Apakah saya tidak percaya karomah? Percaya, tetapi harus ilmiah. Karomah itu bisa diilmiahkan. Contoh, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, ya, itu bisa diilmiahkan bukan secara hissiyah. Tangan Rasulullah keluar dari makam atau kuburannya. Dalam sejarah itu tidak pernah. Dengan ceritakan kepada kaum profesional yang ada itu nggak akan pernah ada. Itu pengalaman pribadinya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mungkin dalam kondisi bukan yaqadhah, bainal sinah wal yaqadhah. Sinah itu antara ngantuk itu loh. La ta'khudhu sinatu wala naum, itu antara sinah dan naum gitu. Terus 1 juta orang melihat tangan Rasul, enggak seperti itu, enggak. Itu hanya cerita yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika mendapatkan ya karomah seperti itu dari Nabi secara isyarah, terus diceritakanlah kepada jamaah-jamaah yang ada. Begitu loh cara menyeleksi karomah itu benar-benar asli atau tidaknya. Kok tahu? Ya memang saya pelajari Jami' Karomatul Aulia ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan ala yang lebih profesional dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bagaimana definisi dari karomah yang ada itu? Jadi begitu ilmiahnya.
Bukan berarti langsung tangan Rasulullah tembus kuburannya, itu penghinaan namanya. Jangan dibela. Itu kan mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu sudah wafat. Agama ini sudah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah cukup, nggak ada perlu tambahan lagi. Rasulullah harus bersabda lagi, ada hadis baru lagi, nggak perlu. Sudah ada Quran hadis dijabarkan, dimaknai, ijma'i, dan dikiasi analogi oleh penggede-penggede umat ini dari masa ke masa. Kok masih kurang ya Quran hadis itu? Lalu Rasulullah dikatakan memberikan kaul ini, hadis ini, itu bagaimana? Ini jelas nggak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sufi yang asli berdasarkan ubudillaha ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Makom musyahadah dan makom muraqabah nggak sesuai itu namanya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam memahami konteks dari musyahadah dan muraqabah. Jadi berbeda-beda pendapat itu. Nah, ini yang mana katanya mutawatir, misalkan menurut Imam As-Suyuti misalkan. Mutawatirnya itu seperti apa? Hadisnya nggak ada itu. Wah, nggak percaya itu Wahabi, itu Salafi, pendengki, Khawarij, Mu'tazilah. Nggak begitu, nggak begitu. Karomah itu ada, tapi manfaatnya itu harus benar-benar bisa dirasa oleh seluruh umat yang ada. Itu karomah namanya. Sama seperti aulia ilah yang sir, rahasia di mana-mana, tapi beliau manfaatnya luar biasa. Tidak hanya masalah cerita tentang karomah Syekh Ahmad Ar-Rifai saja. Beliau doktor ya, sekelas doktor Segaf bin Hasan Baharun ya, yang menyebarkan sholawat Busyra itu. Kenapa kok saya larang? Ya karena memang beliau sering berbohong. Manusia boleh salah, bisa salah, nggak boleh ya, bisa salah tapi tidak boleh bohong. Dalam hal menerangkan tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai saja itu antara Habib satu dengan Habib yang lainnya itu beda-beda semua. Tidak berdasarkan kitab yang ada. Orang awam santri jamaahnya nggak ada yang memiliki kitabnya, ya saja. Ya kalau saya punya kitabnya, ya nggak bisa. Katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu duriyahnya Hasan bin Ali. Mana? Syekh Ahmad Ar-Rifai itu duriyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini namanya ngawur, namanya ngawur. Begitu juga ketika mengatakan bahwa disaksikan 60.000 orang, mana kitabnya? Gak ada 60.000 orang itu. Saya punya dokumentasi semuanya. Ini namanya bukan mutawatir namanya. Kalau menurut ulama mutawatir yang ahli karomah, ahli sufiyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah tidak. Tapi boleh percaya dan boleh tidak, itu pengalaman spiritual pribadi. Kalau memang kita mengikuti Thariqah Rifaiyah, ya percaya nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Gitu. Tapi dalam sejarah Rasulullah itu sudah wafat. Ya, kalau Rasulullah hidup itu adalah interpretasi asumsi dari kaum-kaum sufi itu. Habib Umar bin Hafid itu juga mengatakan bahwa Rasulullah hidup jiwanya. Nabi Isa hidup jiwa. Nabi Idris juga hidup. Nabi Adam itu hidup jiwanya. Di alam dimensi yang berbeda dan kadang pula di dimensi yang sama dengan dimensi kita. Jadi begitu. Di antaranya kebohongan lagi, saya sering membandingkan antara Tabaqat Fuqaha Yaman, Al-Masyhur Ar-Rawi, Al-Ghurur, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, tentang yang wafat ketika Imam Ahmad Al-Abah hijrah, padahal di Tabaqat Fuqaha Yaman itu selama 3 tahun. Berarti tahun 317 Hijriah, 318 Hijriah, 319 Hijriah itu Ka'bah ditutup, tidak ada yang jamaah haji ke sana. 20 tahun lebih Hajar Aswadnya dibawa ke Hajar di Bahrain sana oleh Syiah Karomitoh. Ditutup 2 tahun atau 3 tahun. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat katanya muter dari Basrah, Madinah, Mekah berhaji. Lah ini kan nggak sesuai dengan Tabaqat Fuqaha Yaman. Tabaqat Fuqaha Yaman mengatakan yang wafat di sekitar Ka'bah itu 13.000 orang. Berbeda lagi di Al-Istizadah yang baru ya, berarti 30.000 orang. Berbeda lagi dengan Al-Masyhur Ar-Rawi. Al-Masyhur Ar-Rawi ini abad 11 Hijriah. Abu Bakar Asy-Syili itu wafat 1093 Hijriah. Yang wafat itu beda lagi. Beda lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatalu fil mutof alfan wasaba amiatin. Abu Thohir Al-Janabi, tentara Koromitoh, ya, Abu Thohir bin Abi Said Al-Koromiti, ya, ketika masuk ke kota Mekah pada tahun 317 Hijriah itu, membunuh orang-orang yang sedang tawaf sebanyak 1.700 orang. Waromau bihim fi bi'ri Zamzam. 1.700 orang yang tawaf itu dibunuh, dipenggal, ya, ditusuk, lalu dimasukkan ke dalam sumur Zamzam. Wa qatalu kharijal masjid, dan membunuh orang-orang yang berada posisinya di luar masjid, Masjidil Haram Mekah, aktsara min 30 alfan, lebih dari 30.000 orang. Tuh. Berarti 30.000 orang lebih ditambah 1.700. Al-istizadah 30.000. Yang benar tofakot fuqa'il Yaman 13.000. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya sejarah itu harus sesuai dengan catatan sebelumnya. Dokumentasi baik filologi ataupun arkeologi sebelumnya, hikayat cerita orang-orang yang hidup sebelumnya, nyambung. Begitu juga kitab nasab itu harus nyambung dengan catatan nasabah yang menghukumpi asli sebelumnya. Jadi Al-Masro'rawi nanti jangan baca sendiri. Al-Masro' 1.700 yang tawaf dibunuh, dimasukkan ke sumur Zamzam. Terus yang di luar masjid itu 30.000 lebih dibantai, dibunuh. Berbeda dengan Tabaqat Fuqa'il. Mestinya yang benar Tabaqat Fuqa'il Yaman, ini yang lebih tua, abad 6 Hijriah, yang mencatatnya peristiwa itu. Bahkan 2 tahun, 3 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji di sana. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah ya haji tahun 319 itu bagaimana ceritanya? Lah ini terus kami teliti kembali kepada materi bahwa kita tetap harus menjaga etika, tata krama, sopan santun, dan kesabaran ketika mengingatkan kiai-kiai sepuh kita. Semoga dengan cara ini kiai sepuh yang ada di struktural PBNU, ya, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU memiliki kesadaran dan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi, jika ada yang kurang berkenan, abaikan saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.